Shalom anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada salah satu submateri di listrik statis yaitu hukum Coulomb. Kita tahu bahwa ketika ada dua buah muatan yang sejenis maka akan terjadi gaya yang tolak-menolak. Namun jika ada dua muatan yang berlainan jenis maka akan ada gaya tarik-menarik. Ini diatur dalam hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya Coulomb antara dua muatan listrik akan sebanding dengan besarnya muatan listrik pada masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik tersebut, di mana F adalah gaya Coulomb yang memiliki satuan Newton, Q atau Q adalah besarnya muatan listrik yang memiliki satuan Coulomb, Q1 untuk muatan 1, Q2 untuk muatan 2. Dan R adalah jarak antara dua muatan listrik yang memiliki satuan meter. Sedangkan K adalah konstanta yang merupakan tetapan dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel terhadap kondisi awalnya. Nah, pada soal ini adalah soal perbandingan karena ada perubahan jarak ya. Kalau ada perubahan jarak, perubahan muatan atau perubahan gaya, berarti ini adalah sebuah soal perbandingan ya. Kita dapat tuliskan di sini kondisi awal atau yang pertama dan di sini kondisi akhir atau yang kedua. Pada kondisi yang awal, nilai R1 ini sama dengan R dan nilai F1 sama dengan F. Kemudian jaraknya dijadikan 4R, berarti di sini R2 sama dengan 4R. Nah, nilai F2 ini kita tidak tahu. Sebelumnya Miss Tan sudah memberikan bahwa F itu sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya, bisa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan, Q1 berarti muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan tersebut. Jika nanti nilai Q-nya berubah, misalkan di sini nilai Q1 yang berubah, maka persamaannya akan menjadi F1 per F2. Jadi yang kita perhitungkan hanya Q-nya aja ya. Karena Q yang berubah berarti nilai K dan R-nya kan tetap, Q2-nya juga tetap. Sehingga di sini nanti akan menjadi Q1 per Q2. Q1 per Q1 aksen. Nah, di sini Miss Tan pakai aksen kenapa? Karena kalau pakai Q2 nanti akan sama dengan Q1 Q2 ya, biar nggak bingung. Jadi Miss Tan buat Q1 aksen. Jika nanti nilai R-nya yang berubah, maka persamaan akan menjadi F1 per F2 sama dengan, kita lihat di sini bahwa F itu berbanding terbalik dengan R. Jadi jika F-nya di atas berarti F1 di atas, maka R1-nya ada di bawah, F2-nya di bawah, maka R2-nya ada di atas. Jangan lupa kuadrat. Jika nanti nilai Q dan R, misalkan di sini Q1 dan R yang berubah, maka persamaannya akan menjadi F1 per F2 sama dengan Q1 per Q1 aksen kali R2 per R1 aksen. R2 per R1 kuadrat. Jika Q1, Q2 dan R yang berubah, maka persamaannya akan menjadi F1 per F2 sama dengan Q1 Q2 per
Q1 aksen, Q2 aksen, kalikan R2 per R1 kuadrat. Kita coba jawab soal ini ya. Jadi pada soal ini, karena yang berubah hanya R-nya saja, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua ini ya. Kita tuliskan kembali, berarti F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. F1 nya adalah F, F2 nya kita belum tahu, R2 nya adalah 4R, R1 nya adalah R, kita kuadratkan. Kita coret nilai R nya, sehingga kita dapatkan F per F2 sama dengan, ini dikuadratkan berarti 16 per 1. Ya, atau di sini kita akan peroleh bahwa nilai F2 ini sama dengan 1 per 16F. Atau kalau kita rubah dalam suatu persamaan, F1 per F2 sama dengan F per 1/16F sama dengan 16 per 1. Contoh soal 2. Di sini ada 3 buah muatan A, B, dan C seperti pada gambar ya. Besarnya QA adalah plus 1 mikrokolom, besarnya QB adalah min 2 mikrokolom, dan besarnya QC adalah plus 4 mikrokolom. Nilai K tetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita diminta menentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Gaya kolom yang kita ketahui, F itu sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi gaya kolom ini menentukan interaksi antara 2 buah muatan. Nah, kalau lebih dari 2 buah muatan, dan kita diminta untuk mencari besarnya gaya kolom pada muatan B, maka kita harus menguraikan satu-satu ya. Pertama, interaksi antara muatan A dan muatan B dulu. Antara muatan A dan muatan B ini, karena A-nya positif dan B-nya negatif, muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau kita tinjau dari muatan B, maka di sini ada F AB yang arahnya menuju ke muatan A karena tertarik dengan muatan A. Kemudian antara muatan B dan C, pada muatan B dan C ini juga berlainan jenis sehingga akan terjadi tarik menarik juga, maka F ini akan menuju ke arah muatan C atau kita sebut aja FBC. Untuk mencari nilai F di B, karena gaya ini adalah suatu besaran vektor, kita anggap saja kalau dia gayanya ke kanan dia positif, ke kiri berarti negatif. Berarti di sini F di B adalah FBC min FAB. Berarti kita akan mencari satu-satu ya. Pertama kita cari FBC dulu. Maka rumusnya adalah K QB QC per RBC kuadrat. Kita masukkan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB kita harus merubah dulu ya di sini ya, karena muatannya masih dalam mikrokolom. Kita rubah ke kolom. Jadi di sini QA-nya sama dengan plus 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Di sini QB-nya sama dengan min 2 kali 10 min 6 kolom. Dan di sini ada QC sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Pada saat kita memasukkan nilai Q di sini, kita tidak perlu menuliskan plus minusnya ya. Karena plus minus ini hanya mempengaruhi apakah gayanya itu tarik menarik atau tolak menolak. Tapi waktu kita masukkan, kita hanya masukkan nilainya saja. QB di situ adalah 2 kali 10 min 6. QC 4 kali 10 min 6. Nilai RBC-nya adalah 1. Kita kuadratkan ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh 72 kali 10 pangkat minus 3
Atau kalau kita buat dalam notasi yang benar, 7,2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Kita cari FAB sekarang. FAB berarti K QB QA per RAB kuadrat. Nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya adalah 2 kali 10 min 6. Dan QA-nya adalah 1 kali 10 min 6. R-nya 1 kuadrat. Sehingga kita akan peroleh 18 kali 10 min 3 atau 1,8 kali 10 min 2 Newton. Tahap terakhir kita cari nilai FB-nya. Berarti FB itu sama dengan FBC min FAB. FBC-nya kan 7,2 kali 10 pangkat min 2 minus 1,8 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita peroleh nilai FB sama dengan 5,4 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Bagaimana dengan arahnya? Karena di sini hasil akhirnya itu bernilai positif, artinya gaya kolom arahnya ke kanan atau menuju ke muatan C. Contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga ini berbeda dengan contoh soal yang kedua tadi. Kalau pada contoh soal yang kedua, 3 muatan yang ada itu berada pada satu garis yang sama atau segaris. Sedangkan untuk soal ini BAC ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Diketahui nilai FAB-nya adalah 5F dan FAC-nya juga 5F ya di sini ya. Oke, Mistian akan mengingatkan kalian cara mencari resultan gaya ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 2 buah gaya, maka untuk mencari resultannya dengan metode jajar genjang ya, kita bisa uraikan seperti ini. Di sini adalah nilai R-nya. Di sini misalkan F1, ini F2. Maka untuk mencari nilai R-nya itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 F1 kalikan F2 cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Sehingga untuk soal ini ya, kalau kita uraikan di sini, berarti kalau kita akan mencari nilai FA itu, kita akan menggunakan persamaan FA sama dengan gayanya kan ada FAB dan FAC ya, berarti FAB kuadrat plus FAC kuadrat ditambah 2 FAB dikalikan FAC cos 90 derajat. FAB-nya adalah 5F. Kita tuliskan 5F kuadrat ditambah 5F kuadrat ditambah 2 kalikan 5F kalikan 5F cos 90 derajat adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 25F kuadrat plus 25F kuadrat. Karena ini dikali 0 jadi habis ya, 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 50F kuadrat. Jika kita akarkan, akan kita peroleh 5F akar 2 Newton. Keempat, ada 2 buah partikel dengan besar muatan yang sama digantung dengan sontas tali sehingga tersusun seperti gambar berikut. Jika tan theta sama dengan 0,75 dan besar tegangan pada masing-masing tali adalah 0,01 Newton, tentukan besar gaya tolak menolak antara kedua partikel. Di sini muatan Q1 dan Q2 adalah muatan yang sejenis ya, jadi akan terjadi tolak menolak. Jadi ke kanan di sini ada F21 atau besarnya gaya yang dialami oleh muatan 2 karena pengaruh muatan 1. Dan juga di sini ada F1
1, 2 atau besarnya gaya pada muatan 1 karena pengaruh muatan 2. Diketahui lagi dalam soal ada T. Jadi di sini ada T yang besarnya adalah 0,1 Newton. Kalau sudah, kita akan coba uraikan gaya-gayanya ya. Ini T-nya gini. Kita uraikan gaya-gaya pada sumbu X dan Y ya. Di sini ada T cos theta. Kemudian pada sumbu Y, kalau kita uraikan, T-nya ini akan ada T sin theta. Kalau ada beratnya di sini ada W. Nah, tapi di sini karena kita akan mencari besarnya gaya tolak menolak, sehingga yang kita gunakan hanya sigma fx-nya saja ya. Sigma fx-nya di sini sama dengan 0 ya, karena tidak ada percepatan. Yang ke kanan adalah gaya F21. Kemudian yang ke kiri berarti minus T sin theta sama dengan 0. Nah, di sini belum diketahui nilai tetanya. Kita analisis dulu dari ini ya. Misalkan Mistian punya segitiga. Di sini ada theta. Kalau tan theta nilainya adalah 0,75 ya. 0,75 ini kan sama dengan 3/4 ya. Berarti yang di depan sudut ini besarnya adalah 3, sedangkan yang di samping sudut besarnya adalah 4. Sehingga kalau kita cari Pitagorasnya ya, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat kita akar, maka kita akan memperoleh sisi miringnya adalah 5. Untuk mencari sin theta, sin demi berarti depan dibagi miring, depannya 3 per miringnya 5 atau sama dengan 0,6. Kita masukkan di sini, yang kita cari adalah F21 sama dengan T sin theta-nya kita pindahkan ruas ya, jadi positif. T sin theta, nilai T-nya adalah 0,01, kita kalikan dengan 0,6, sehingga F21 adalah 0,006 Newton atau 6 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi besarnya gaya tolak menolak antara kedua partikel tersebut sebesar 6 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal. Di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Oke, silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian kalian foto jawaban kalian dan kalian kirim ke GC. Oke anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, God bless you, bye-bye. Aduh, pas babe ada ini bisa